Ya, kepala lagi lah. Yang kedua freezing. Itu freezing kaku kan? Kaku itu kira-kira penyumbatan nggak Bapak Ibu? Penyumbatan ya. Tentunya akan ada beberapa aktivitas atau olahraga yang akan membantu dalam mengurangkan ini. Hanya saja di sini saya menggunakan bahasa yang umum. Pastinya setiap kegiatan yang kita lakukan perlahan, hasilnya akan jauh lebih baik ketika kita melakukannya secara dipaksa. Apalagi untuk usahawan bau. Bapak Ibu latihan 5-10 menit seperti ini, misalkan bisa angkat seperti ini. Ibu latihan setiap pagi tinggi aja, perlahan dia akan semakin tinggi dan semakin tinggi. Plus Ibu Bapak terapi di sini, saya nggak bisa bilang itu pasti, tapi yang jelas banyak yang sudah terbantu persoalan persendian ini, khususnya di bagian bahu. Bapak Ibu yang tidurnya salah paginya, silakan lakukan stretching, peregangan, jangan malas. Nanti malas yang sakit siapa? Diri sendiri. Ngeluhnya ke siapa? Ke orang lain. Jangan. Kalau bisa diri sendiri bisa olahraga secara rutin, kenapa tidak? Boleh Bapak Ibu? Boleh. Besok saya tanya, dia olahraga. Lalu yang kedua, tidak serasa ini tidak nyaman ketika tidur. Mungkin Bapak Ibu juga pernah rasakan, saya pun pernah. Posisi tidur menentukan juga apakah kita nyaman atau tidak. Cuman sayangnya ketika sudah tidur, kita nggak tahu posisi kita seperti apa. Tahu-tahu udah pagi udah pegel aja. Tapi yang jelas di sini kebiasaan pasti membentuk suatu hasil yang jauh berbeda. Misalkan Bapak Ibu yang sering duduknya tidur yang menghadap kanan, itu biasanya di bagian baunya akan mulai terasa. Kalau kebiasaannya dari setiap hari baunya akan mulai terasa. Tapi minimal bagian jantungnya aman. Yang ke kiri, walaupun berasa tidak nyaman, tapi bagian jantung terapit loh. Ada nggak riset mengatakan bagian tidur ke kiri jauh lebih bagus? Gak ada. Bagian ke kanan jauh lebih direkomendasikan, tapi hanya saja bau jadi salah satu korbannya. Tapi minimal kalau Bapak Ibu rutin olahraga itu juga akan membantu dan juga. Lalu yang ketiga, tidur malam terganggu, ini udah pasti. Kalau bagian yang sakit aja, overthinking aja Bapak Ibu nggak bisa tidur, apalagi yang sakit bahu. Nah di sini akan kita bahas permasalahan bahu yang dialami banyak orang, yaitu frozen shoulder. Dan di mana nggak bisa ngangkat tangan setinggi ini, apalagi sampai sini, itu nggak bisa. Karena kenapa? Pertama, kita lihat di sini. Biasanya karena usia yang udah 50 hingga 60-an. Dan juga karena sering sakit saat sehingga mengganggu tidur. Nah, ini adalah kemungkinan yang diidap sama Bapak Ibu itu. Pertama, ada diabetes, kedua stroke, ketiga pasca pembedahan, keempat penyakit jantung, Alzheimer hingga hipertiroid. Sesuatu yang terjadi pada Bapak Ibu ada sebabnya. Dan nanti kalau Bapak Ibu tidak lakukan pencegahan segera, maka akan ada akibatnya. Jadi di sini Bapak Ibu barengi sesuatu yang Bapak Ibu lakukan yang berdampak fatal dengan yang namanya pencegahan. Kalau melakukan main di depan komputer terlalu lama, pastikan Bapak Ibu jangan mainnya misalkan 5-10 menit, habis itu relax sedikit, tangannya goyang atau apa terserah. Yang penting Bapak Ibu jangan terlalu lama dengan posisi yang sama. Khawatirnya penyumbatan itu bisa terjadi. Kedua, cedera otot. Simptom untuk cedera otot, pergerakan sendi bahu yang terbatas, itu sama juga kayak yang tadi. Nyeri bahu ketika ingin meraih sesuatu, misalkan seperti ini. Bapak Ibu kita nggak bisa lebih memaksakan untuk mengambil sesuatu yang lebih tinggi. Nah, misalkan Bapak Ibu merasakan itu, artinya ada masalah di bahu. Kalau dibiarkan biasanya nih Bapak Ibu kita, apalah suruh orang lain aja. Bukan itu solusinya. Bapak Ibu ada masalah bahu, cari solusinya ini dulu, biar dia akhirnya bisa. Itu yang kita cari, karena terlalu lama membiarkan itu, penyumbatan itu semakin membesar. Lalu nyeri bahu di khusus malam hari, bahu menjadi semakin lemah perlahan dan kesulitan menyentuh bagian belakang tubuh. Nanti di rumah Bapak Ibu coba seperti ini. Oh saya nggak bisa, sini. Kalau nggak bisa jangan dipaksa. Nanti kebalik lagi, saya yang pusing. Kalau bisa bagus, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Perlahan kita coba perlahan-lahan saja. Lalu ini paling banyak di sini, ini paling banyak. Tapi kebanyakan di lutut dan di pinggang. Tapi kita bahas di sini bahu, osteoarthritis. Nah, apakah Alphatera bisa bantu? Ya, kita sejauh ini untuk testimoni ini sudah ada. Orangnya kebetulan ada di sini dan akhirnya Bapak Ibu selama keluhannya sama dan selama ada yang terbantu dengan keluhan sama tersebut, maka Ibu Bapak yang punya keluhan tersebut juga akan terbantu nantinya. Lalu yang ini dislokasi bahu. Jangan ke sini, ke dokter. Itu artinya ini udah beda nih. Ini udah jatuh ke bawah, gimana caranya balikin Alphatera? Nanti Ibu ngomel ke kita lagi. Yang jelas kalau udah dislokasi ke rumah sakit dulu.
Itu yang paling penting, isolasi. Ini lihat, bentuk bau tampak tidak normal. Bau kita seperti ini, kalau bau ibu sudah seperti ini ya kamar sakit. Apa dia bisa bantu lurusin di sini ya? Nggak tahu saya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, sama halnya kita awal bilang dari awal, apakah keluhan saya bisa terbantu? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, apakah nanti ada testimoni terkait keluhan saya? Ada. Nah, berarti harapan itu ada. Jadi Bapak Ibu tinggal datang rutin saja. Kapan rutinnya? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai kita tutup, Bapak Ibu ke sini. Boleh. Tutup sampai jam 8 maksudnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, kalau ada teman, keluarga, tetangga, rekan yang punya masalah bau, silakan bawa ke sini. Kita pengen yang minum obat karena bau, yang minum obat karena pinggang, karena lutut dan lain-lain itu, kita bisa kurangkan atau hentikan obatnya di sini. Kalau untuk darah tinggi, diabetes dan lain yang obat sampai mati, kita kemungkinan hanya bisa bantu dalam mengurangkan dosisnya saja. Jadi itu saja kurang lebih penjelasan saya hari ini Bapak Ibu semuanya. Mas Faisal dan Bapak Ibu yang lain, terima kasih banyak.